Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini agar semakin berkembang dan memberkati banyak orang, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Dan saudara akan mendapatkan pemberitahuan untuk video renungan setiap harinya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan bagi kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pagi ini dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada dua orang pedagang yang biasa berdagang di pinggir jalan dengan gerobak mereka masing-masing. Seorang baru saja datang dari desa, buta huruf atau tidak bisa baca tulis, tetapi tahu tentang uang. Belum terlalu paham tentang seluk-beluk kehidupan perkotaan serta aturan-aturan yang ada di perkotaan. Sedangkan yang seorang sudah sangat biasa dengan suasana perkotaan. Suatu hari, mereka bersama menelusuri jalan sambil mencari tempat yang banyak dilalui orang, dan yang tentu saja tempat yang ramai supaya mereka dapat menggelar dagangannya. Sampailah mereka di persimpangan jalan yang cukup ramai, dan orang banyak lalu lalang di persimpangan itu. Mulailah mereka berdua menggelar dagangannya masing-masing. Kedua orang ini melihat ada suatu tulisan yang terpampang dekat mereka, yang isinya siapapun dilarang berjualan di area tersebut. Namun yang seorang menganggap itu hanyalah papan iklan, karena memang dia tidak bisa membaca. Namun yang seorang lagi tidak memperdulikan tulisan itu, walaupun dia tahu apa isi tulisan itu. Dari sudut pandang hukum, jelas kedua orang ini sama-sama melanggar aturan. Jika mereka dirazia aparat keamanan, siapakah di antara mereka yang dapat terkena sanksi hukum? Sudah pasti kedua orang ini akan mendapat sanksi hukum karena mereka melanggar aturan. Namun yang terberat adalah dia yang mengerti akan hukum atau aturan tetapi tetap melanggarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 48, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki keyakinan bahwa kita akan dibela oleh Tuhan pada hari penghakiman nanti? Atau masih adakah ketakutan di antara kita menghadapi hari penghakiman pada akhir zaman nanti? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus
dan mengalami kelahiran yang baru, sudah pasti kita akan memiliki keberanian akan hari penghakiman. Mengapa kita begitu yakin dan tidak gentar sedikit pun ketika hari penghakiman nanti? Yang pertama, karena kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia, inilah berita yang disaksikan oleh para murid Yesus kepada semua orang. Memang saudara dan saya tidak pernah melihat Allah, tetapi firman Tuhan katakan, jikalau kita saling mengasihi, maka Allah ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan setiap orang yang sudah percaya Yesus pasti akan tunduk kepada firman Allah. Karena kita percaya bahwa firman itulah yang akan menghakimi kita pada akhir zaman nanti. Setiap orang yang tunduk kepada firman Allah berarti mengasihi Allah, karena ini sebagai bukti bahwa dia taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna bagi kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Yang kedua, karena kita tinggal di dalam kasih Allah. Kita tidak hanya mengenal dan percaya, tetapi kita juga tinggal di dalam kasih Allah. Ketika seseorang mengasihi Allah yang dibuktikan dengan ketaatannya, berarti di dalam orang itu tidak ada lagi ketakutan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita bukan lagi orang yang berada di luar kasih Allah, melainkan kita tinggal di dalam kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Saudara, ditulis bahwa Allah telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Artinya, yang menjadikan kita memiliki jaminan adalah karena ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, sehingga kita memiliki pengenalan yang benar tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus. Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 10-11 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Inilah sukacita dan pengharapan kita. Mengikut Tuhan Yesus berarti kita menerima anugerah ilahi, yaitu jaminan hidup yang kekal di dalam surga. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saudara dan saya boleh menikmati janji daripada Tuhan, yaitu janji keselamatan, sehingga kita dengan penuh keberanian berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus, karena Dialah yang akan menjadi pembela kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah bagi kami. Kasih-Mu sempurna dan nyata atas hidup kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus
Terima kasih atas penebusan yang mulia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami memiliki keberanian untuk berdiri di tahta pengadilan Kristus, karena Engkaulah pembela kami yang akan membawa kami di dalam persekutuan yang indah di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, terlebih ketika kami akan beribadah dan menyembah Tuhan, baik secara online maupun offline dimanapun kami berada. Berkati setiap kami yang akan ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan mengurapi dan memampukan setiap kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Hamba-Mu berdoa di tengah masa pandemi dan kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan menuntun setiap langkah kami. Dijauhkanlah daripada kami segala wabah, sakit penyakit dan kelemahan dari tubuh kami. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kuasa Tuhan menjaga kami dari segala roh-roh jahat. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, dan yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala kegiatan, pelayanan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.